Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini menampilkan sebuah webinar yang berjudul Presidensi G20 dan Konflik Rusia-Ukraina. Bagaimana Indonesia harus bersikap? Webinar ini diselenggarakan oleh Paramadina, SIDE, dan IDS atau AIDS. Para pembicara dalam program ini berharap agar G20 berjalan dengan lancar dan Indonesia bisa memanfaatkan posisinya sebagai presiden yang dalam hal ini didapat secara bergiliran. Dan yang menarik dari diskusi ini ada dua pembicara yang tampaknya berbeda pendapat. Satu melihat bahwa Indonesia bersikap mendua dan ini membingungkan. Tapi pembicara lainnya mengatakan bahwa sikap mendua tersebut by design, antara lain untuk menyenangkan Amerika. By design dalam arti bahkan Indonesia menjadi anggota tim inti perumusan tim untuk mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Tim Persatuan Bangsa-Bangsa ini disponsori oleh Amerika Serikat. Siska Prabawa Ningtyas dari Graduate School of Diplomacy Universitas Paramadina mengungkapkan bahwa sebaiknya pertemuan G20 itu tetap fokus pada masalah-masalah ekonomi. Meskipun nantinya tentu ada tekanan dari berbagai pihak untuk mengeluarkan suatu pernyataan yang bersifat politik. Saya hanya ingin melihat, karena kita melihat prosesnya secara pendekatan historis, tentu ada evolusi, ada perkembangan dari G20 ini sendiri. Perlu dicatat bahwa ruang multilateralisme dalam G20 mungkin bayangannya jangan disamakan dengan PBB yang binding dan konteksnya organisasi yang yang close dan rigid. G20 dibangun dalam konteks pasca krisis ekonomi di tahun 99, tidak bisa dilepaskan dari inisiasi G7, negara-negara dengan kapasitas ekonomi besar. Dan kemudian kita melihat adanya Indonesia di situ dalam konteks sudah ada perkembangan domestik dalam konteks demokratisasi di Indonesia sejak 98-99. Jadi ini kemudian menjadi penting melihat karakter Indonesia dalam G20. Kedua, tentu perkembangan G20 yang kemudian di tahun 2008 menjadi ada forum di tingkat Samitri atau pertemuan KTT tingkat kepala pemerintah, dan juga kita tidak bisa melepaskan konteks 2008 ini dalam konteks ada krisis ekonomi lagi, sehingga ada keperluan untuk membuat KTT. Dan tahun 2008 seringkali dianggap sebagai salah satu titik di mana hegemoni Amerika Serikat dalam ekonomi mulai menurun, ya, terutama dikaitkan dengan apa yang terjadi dengan mortgage krisis di Amerika saat itu. Kemudian dalam perjalanannya tahun 2014, kalau kita bicara tentang mulai ada kaitannya antara G20 dengan konflik Rusia dan Ukraina, adalah ketika dalam 2014 itu sebenarnya sudah ada diskusi juga terkait dengan keanggotaan Rusia, dikaitkan dengan aksi tahun 2014 yang dilakukan oleh Rusia di Crimea. Kemudian di tahun 2020 ada konteks pandemi, kita lihat G20 sebagai ruang arsitektur ekonomi dan keuangan dunia, kemudian harus memasukkan perubahan geopolitik karena asumsi perlambatan ekonomi menjadi konteks yang penting juga. Dan dalam konteks sekarang di mana Indonesia memiliki ruang dan peluang untuk kemudian secara besar berkontribusi dalam konteks membangun arsitektur tata kelola ekonomi dunia dan keuangan dalam konteks G20. Di slide selanjutnya saya coba melihat evolusi perkembangan dari konflik
Rusia dan Ukraina ini mungkin dalam konteks konflik itu sudah bergejolak tahun 2004 dengan perluasan EU, NATO, dan lain-lain. Kemudian tahun 2005 ada revolusi oranye di Ukraina. Dan tahun 2008 ini yang tadi kemudian ada konstelasi tertentu terkait dengan konteks Rusia terhadap negara bagian dari konteks Empire Uni Soviet sebelumnya, ketika pilihan dengan diplomasi koersif dengan tekanan militer dilakukan oleh Rusia di Georgia. Dan tadi yang sempat disebutkan, eskalasi meningkat di tahun 2014 dengan Crimea. Kemudian jika masih ada yang ingat insiden penembakan pesawat Malaysia Airlines M417 juga terjadi di 2014 yang kemudian sebenarnya memberikan reaksi dalam konteks G20. Dan kalau kita bicara tentang eskalasi konflik Rusia dan Ukraina, sebenarnya tanda-tanda eskalasi itu sudah bisa dideteksi di tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Proses diplomasi sudah dilakukan, tapi yang menarik atau menjadi catatan penting, konflik ini kemudian meningkat seiring dengan eskalasi di Afghanistan juga. Jadi sebelumnya kita melihat perubahan pemerintahan Amerika Serikat dari Trump ke Joe Biden, kita lihat ada pergolakan di Afghanistan dan kemudian diikuti dengan pergolakan di Rusia dan Ukraina ini. Yang patut kemudian dicatat adalah sebenarnya sejak Desember atau Oktober tahun lalu sudah ada upaya-upaya diplomasi sampai akhirnya ada peningkatan eskalasi ketika deployment pasukan baik dari Rusia, dari NATO sudah dilakukan, terakhir Macron juga sudah melakukan, tapi akhirnya di tanggal 24 Februari kita melihat ada pilihan melakukan invasi dengan militer dari Rusia. Dan tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Anton, reaksi yang ditimbulkan adalah sanksi ekonomi. Dan kalau dalam catatan kami tadi sudah ada dalam konteksnya sebenarnya sanksi ekonomi sudah dilakukan sebelumnya tapi kemudian meningkat dan sekarang sudah ada 9 negara dari anggota G20 yang kemudian menggunakan respon ini untuk pesannya jelas, menghentikan pilihan agresi militer Rusia di Ukraina. Nah, dalam dua konteks besar ini, bagaimana kemudian Indonesia memposisikan diri, dan saya kira catatan ini hanya untuk membangun apa yang penting kemudian untuk di-consider. Pertama tentu jika kita bicara tentang prinsip bebas aktif, kemudian memberikan penilaian terhadap nilai bilateral Indonesia dan Rusia dan Indonesia dan Ukraina di satu sisi, ketika kita berada dalam konteks tadi dikotomi antara perang, jelas bahwa secara bilateral dalam konteks sejarah, politik, ekonomi, dan sosial budaya kita memiliki hubungan yang baik. Tadi Mas Anton juga sudah sampaikan ada kepentingan ekonomi, ada proyek-proyek ekonomi yang baik yang dilakukan Indonesia dengan Rusia maupun dengan Ukraina. Bahkan dalam konteks sejarah baik Ukraina memiliki bonding dan kontribusi yang besar di early days of Indonesia Revolution, kemudian Rusia juga di periode 50-an dan 60-an menjadi negara yang strategis saat itu. Nah, dalam konteks ini tentu sikap Indonesia dengan prinsip bebas aktif ketika balik ke konstitusi, jelas kita tidak mentolerir bahwa penggunaan kekerasan, ya, kemerdekaan adalah hak pribadi, mungkin hak segala bangsa, amanat konstitusi. Dalam konteks itulah kemudian kita harus mulai mengukur tadi dalam konteks hubungan bilateral ini. Dan konteks kedua yang menjadi konsideran untuk mapping tentu adalah hasil terakhir dari upaya untuk membawa apa yang perkembangan terjadi di Ukraina dan Rusia ini dalam konteks PBB. Tadi ada narasi besar kalau bicara saat G20 kita bicara tentang ekonomi, kalau bicara penyelesaian secara politik dan keamanan dibawa ke PBB, dan hasilnya bisa kita lihat bahwa kalau kita bicara tentang sebaran dalam negara anggota 20, kita melihat sebaran seperti ini, gitu ya, bahwa yang mendukung
ada 16 dari negara anggota G20 yang mendukung resolusi untuk menghentikan kekerasan, mendukung Ukraina, tapi tentu mesti dicatat dengan baik, ada pihak Rusia di other side, dan kemudian yang abstain di sini termasuk Cina, India, dan kemudian Afrika Selatan. Jadi ini kemudian menjadi penting untuk kemudian nanti kita bisa lihat pendekatan bilateral dikaitkan dengan negara-negara anggota G20 ini. Nah, dalam konteks itu kami mencoba untuk berpikir the worst scenario jika ada dikotomi dari konteks pressure beberapa narasi yang sudah muncul, misalnya sebenarnya sudah ada statement dari Presiden Ukraina untuk tidak lagi pursue tentang NATO, tapi kita lihat pergerakan masih ada, sanksi ekonomi most likely akan dilakukan. Jadi kalau kita kemudian berpikir dengan worst scenario, walaupun kita berharap rencana sesuai dengan apa yang diharapkan dengan asumsi-asumsi yang dibangun sebelumnya ketika merencanakan presidensi G20, tentu seperti yang disampaikan oleh Mas Anton, upaya untuk memitigasi pendekatan skenario building, selain kemudian melihat peluang dan hambatan, perlu kita mulai exercise, karena kalau melihat proses persiapan G20 menuju November, tentu tadi yang sudah disampaikan ada dinamika yang harus kita antisipasi, terutama kemudian konteks domestik juga ya, mendekati Ramadan dan Idul Fitri. Nah, pertama kita mencoba untuk membuat skenario jika sampai ada konteks empty seat, Rusia tidak hadir akibat bagian dari tadi dikotomi, itu juga pernah terjadi di 2014 gitu ya. Kami mencoba untuk melihat di ruang vertikal ini membayangkan Rusia hadir dan tidak hadir, dan kemudian di ruang atas kemudian kita melihat bahwa forum G20 tetap bisa fokus ke ekonomi atau kemudian tergiring dalam konteks politik. Tadi seperti disampaikan oleh Mas Anton dalam pertemuan Sherpa di bulan Maret, sudah ada suara-suara untuk menggunakan ruang G20 meningkatkan tekanan terhadap Rusia untuk menghentikan apa yang Rusia lakukan. Jadi ini the worst skenario yang terjadi jika kemudian apa yang harus kita lakukan jika Rusia tidak hadir, ya. Tentu ada persoalan dengan legitimasi ketika satu negara tidak hadir. Tadi sudah ada diskusi apakah kemudian namanya jadi G20 atau seperti apa. Tapi konteks ini perlu kita mulai masukkan ya, kira-kira membayangkan di satu sisi kalau Rusia tidak hadir, kemudian konteksnya seperti apa, apakah tetap bisa berjalan ataukah kemudian legitimasi itu berkurang. Selanjutnya yang kemudian kita coba petakan adalah jika G27 tidak hadir, ini most likely mungkin tidak ya, karena nanti mungkin Mas Pur bisa mengelaborasi lebih karena inisiasi di G20 adalah dari G7 ini, tapi kemudian ketika ada skenario ini, itu juga perlu kemudian bagian dari materi yang harus kita perkuat dari upaya-upaya diplomasi untuk menuju persiapan di bulan November. Kenapa ini simulasi ini menjadi penting ya? Karena tadi dikaitkan dengan proses yang akan terjadi di slide sebelumnya, bahwa pilihan sikap Indonesia, saya menggarisbawahi adalah what Indonesia is willing to do, berarti ini adalah komitmen kapasitas tadi dengan pemetaan yang ada, dengan kapasitas yang ada, menentukan kepentingan nasional kita apa. Di satu sisi mungkin asumsi awal sebuah rencana, saya bayangkan kalau bikin rencana itu pasti asumsinya bagus, mungkin tidak kepikiran bahwa akhirnya Rusia melakukan apa yang dilakukan di 24 Februari, karena sebenarnya eskalasinya sudah ada, tapi ketika segala upaya diplomasi ternyata tidak mampu menghentikan pilihan Putin untuk menggunakan invasi, menggunakan koersif diplomasinya dengan militer. Kemudian tentu pilihan ini adalah bagaimana Indonesia bisa dengan prinsip bebas aktifnya bisa menyeimbangkan antara
kebutuhan urgensi, terutama tadi pasca pandemi, ketika ada perlambatan ekonomi, kemudian ada koreksi APBN yang dan ini mungkin terjadi di negara lain ketika prioritas dialihkan kepada kesehatan, gitu ya. Ada kebutuhan urgensi untuk membangun tata ekonomi dan keuangan dunia pasca pandemi. Kemudian juga urgensi tentang perubahan iklim. Saya kira COP26 terakhir di UK juga ini menjadi catatan penting bagaimana membangun rezim ekonomi dan keuangan pasca ada perlambatan ekonomi. Memori peradaban dunia tentu belum lupa dengan apa yang pernah terjadi ketika pandemi pernah menghantam dunia tahun 1918, kemudian ada reaksi juga di dalam konteks internasional, kemudian ada krisis ekonomi gitu ya. Jadi benar-benar ada urgensi bagaimana koreksi 2 tahun adanya perlambatan ekonomi dari asumsi-asumsi sebelumnya ini perlu kemudian untuk dinavigate. Terutama apalagi ada perkembangan teknologi digital baru yang membuka peluang baru dan kemudian mungkin mengganggu kenyamanan status quo sebelumnya dikaitkan dengan ekonomi, dan ini yang penyimbangan ini yang perlu untuk dilakukan. Di sisi lain tadi ketika kita sebagai negara yang punya hubungan baik dengan keduanya sebenarnya antara Indonesia, Rusia, dan Ukraina, juga tentu harus mulai menghitung. Kalau dalam konteks diplomasi tentu prinsip menentukan best alternative to negotiated agreement menjadi penting gitu ya. Apa yang kemudian bisa kita tolerir untuk di minimum achievement untuk bisa diraih. Gitu. Nah, terakhir mungkin saya hanya ingin menoting ini bahwa tadi proses untuk memetakan pilihan, saya kira berlomba dengan waktu preparation untuk presidensi G20 di bulan November dalam konteks tadi pilihan apa yang terjadi di internasional juga perlu dilihat dalam konteks domestik, bagaimana di bulan April dan Mei setidaknya efek dari konflik ini sudah terasa dikaitkan dengan harga minyak karena Rusia termasuk produsen minyak dan gas bumi terbesar, kemudian ada konteks gandum di situ, kemudian ada nikel ya. Jadi bulan April dan Mei ini kemudian ada konteks domestik yang kemudian harus cepat diantisipasi dikaitkan dengan konflik Ukraina dan Rusia, dan kemudian akibat dari sanksi ekonomi yang diberikan oleh 9 negara G20 tadi yang mungkin sudah ada dampaknya, yang kemarin sempat menjadi diskusi publik misalnya ketika Inggris membekukan aset pemilik sepak bola Chelsea gitu ya, termasuk dan urutannya, kemudian bagaimana dengan warga negara Rusia yang kemudian mengalami kesulitan transaksi dikaitkan dengan pemblokiran SWIFT dan lain-lain. Jadi konteks ini kemudian bergerak dengan waktu karena untuk mencapai kesepakatan tadi kami bayangkan ketika Juli harus ada pendekatan baik dari bilateral dengan 20 negara anggota G20 untuk ada agenda yang harus kemudian disepakati ya sebelum persiapan di summit, karena yang menjadi concern misalnya dari informasi dan catatan yang kami peroleh di Sherpa kemarin, sudah ada tendensi dari anggota-anggota yang sudah cenderung punya orientasi oke, kita tetap kepada deliverable, tapi juga ada konteks deliverable tapi menggunakan G20 juga untuk melakukan push terhadap pressure tetap kepada Rusia, dan kemudian yang benar-benar ingin menggunakan G20 untuk konteks konteks penyelesaian konflik dan memberikan pressure terhadap Rusia. Catatan terakhir mungkin dari kami adalah tentu dalam beberapa bulan ke depan kata kunci utama adalah tentu perlunya sinergi antar kementerian yang terkait, baik dari Kementerian Menko Perekonomian, Kemlu, dan kemudian Perindustrian, Perdagangan, untuk memetakan bersama-sama peluang dan hambatan apa
terlepas dari apa yang terjadi dalam sebuah konteks pasar, mungkin ada peluang-peluang yang terbuka. Beberapa yang sudah muncul dalam narasi adalah ketika akses terhadap minyak dan gas termasuk palm oil CPO gitu ya, apakah itu dijadikan peluang bagi Indonesia untuk kemudian mengambil pasar yang ditinggalkan oleh Rusia dan Ukraina misalnya. Kemudian terkait dengan suplai gandum Indonesia dari Ukraina, apakah kemudian kita harus mencari sumber pasar lain. Tapi intinya adalah bagaimana orkestrasi sinergi dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi dikaitkan tadi dengan, karena ini untuk konteks ekonomi, kemudian perindustrian dan Permendak. Karena saya kira tidak akan banyak membantu juga kemudian dengan sikap firm menyatakan bahwa ini forum ekonomi bukan forum politik, bahwa dinamikanya kita tahu bahwa political economy selalu ada driven politik di situ. Kemudian ini juga menjadi ruang utama untuk bagaimana menghindari ego sektoral, karena ada konteks domestik tadi yang juga perlu harus kita antisipasi. Terakhir adalah tentu ketika kita bicara tentang sanksi ekonomi, sudah tentu ini akan mempengaruhi, apalagi kita melihat posisi Rusia ya sebagai salah satu dari kelompok G8 ya selain G7, dan tentu isolasi atau kemudian memutus bagian dari supply chain itu tentu akan mengganggu sistem status quo yang ada, dan tentu ini selain memberikan hambatan juga memberikan peluang gitu ya, terutama tadi apakah Indonesia bisa mengambil peluang terhadap pasar-pasar yang ini narasinya adalah mungkin sanksi sampai September ya, ini melewati waktu November. Apa yang terjadi ketika sanksi itu akan terus diterapkan? Tapi kira-kiranya untuk komoditas seperti coal, emas, atau gas petroleum atau nikel gitu ya, hal-hal yang kemudian bisa dieksplor lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian, selain kemudian bagaimana meracik harapan kita terhadap G20, karena asumsi yang terjadi mungkin beda dengan asumsi perencanaan sebelumnya, dan apa yang kemudian maksimal kita harapkan tentu best skenario-nya adalah semua anggota G20 bisa hadir, tapi dengan suasana psikologi yang menguat gitu ya, terutama antara tadi ketika kita bicara dalam konteks politiknya yang mendukung Ukraina itu semakin banyak, tentu suasana dalam G20 tentu secara emosional dan psikologi akan berpengaruh. Bravos, Bravos, your digital radio station.